Oke, baik, selamat datang kembali ke bagian kedua dari materi Forex setelah kita melakukan case study tadi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transaksi di pasar Forex. Nah, dalam pasar Forex terjadi dua jenis transaksi, yaitu spot market dan forward market. Kita mulai dari spot market. Spot market ini adalah pasar di mana, kalau bisa kita lihat di sini, terjadi transaksi jual beli kurs secara langsung, ya, namanya juga spot on the spot, gitu, secara langsung. Artinya, jadi kurs yang dipakai itu adalah kurs yang sedang berlaku pada saat transaksi terjadi. Nah, berarti itu adalah sebuah transaksi bilateral di mana pihak pertama menawarkan kursnya seperti ini loh. Karena kurs sekarang yang sedang update adalah kurs current itu seperti ini. Dan pihak lain menyetujui tawaran tersebut. Biasanya, penyelesaian transaksi itu memerlukan waktu maksimal 2 hari, di mana orang-orang yang melakukan spot market ini atau transaksi jenis ini tentu saja adalah bank central bank negara-negara ataupun international trader yang tadi di case tadi biasa juga disebut dengan pialang saham atau broker saham, seperti itu. Transaksi dilakukan 24 jam dalam 5 hari. Jadi transaksi forex itu terjadi 24 jam secara terus-menerus. Kenapa? Karena ini adalah berhubungan dengan seluruh negara di dunia, di mana karena dunia itu berputar, saat satu negara itu siang, negara lain pasti malam. Nah, pada saat negara yang tadi malam ini siang, di negara kita itu malam. Jadi makanya tetap terjadi transaksi selama 24 jam. Dan tapi itu hanya terjadi di weekday saja, Senin sampai Jumat. Makanya sering kita lihat kalau di berita-berita itu IHSG ditutup pada hari Jumat sore dengan nilai seperti ini. Itu pasti Jumat sore karena itu adalah perdagangan akan tutup di setiap minggunya. Nah, saya akan memberikan contoh tentang fixed market. Contohnya ambil A. SIA ini adalah sebuah multinational company yang menjual secara internasional, secara global. Dia membeli bahan baku itu sebanyak 1000 US dollar. Ya, oke. Nah, dari 1000 US dollar itu ternyata kurs dari 1 US dollar itu sama dengan, anggaplah dia pound, ya, pound 1,08. Itu terjadi pada bulan Maret. 1000 terlalu sedikit, ya, kita 100.000 lah. Oke. Berapa yang harus dibayarkan pada bulan Maret? Tentu saja adalah 100.000 dikali 1,8 ini. Jadi yaitu 108.000. Ternyata pada bulan April terjadi perubahan kurs. Kursnya berubah menjadi 1 US dollar itu sama dengan, anggaplah 1,2. 1,2 sehingga pada bulan April, si A ini harus membayar sebanyak 100.000 dikali 1,2, yaitu 120.000 pound sterling. Nah, inilah yang dinamakan dengan fixed exchange rate. Jadi, pembayaran yang dilakukan atau transaksi itu terjadi berdasarkan current course pada waktu transaksi dilaksanakan. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Ini ada juga yang namanya indirect and direct. Nih. Jadi ada yang namanya spot market quotation. Saya akan langsung menjelaskannya melalui contoh supaya lebih gampang dimengerti. Ada yang namanya direct quotation, ada yang namanya indirect quotation. Kalau direct quotation itu adalah, anggaplah kita, ini contohnya adalah US dollar, kita IDR berarti ya, Indonesian Rupiah. Kalau kita menggunakan direct quotation, itu berarti berapa banyak rupiah yang kita perlukan untuk membeli 1 unit kurs negara lain seperti ini. Nah, kalau indirect quotation sebaliknya, berapa unit yang diperlukan oleh kurs negara lain ini untuk membeli 1 rupiah uang kita. Jadi itu direct, perbedaannya direct dan indirect quotation. Nah, itu akan saya jelaskan lebih rinci dalam ini, selisih kurs beli atau jual, ya. Jadi kalau yang tadi masih agak bingung, kita akan lebih membahasnya di sini. Apa sih itu selisih kurs beli atau jual yang tadi dijelaskan juga? Kalau kurs beli dan jual itu dinamakan dengan bid dan ask, ya.
Jadi bid itu adalah the price a buyer is willing to pay for a stock. Jadi harga yang mau dibayarkan oleh seorang buyer untuk membeli satu lembar saham kalau dalam sini, atau membeli mata uang. Sedangkan as adalah harga yang diberikan oleh seller atau penjualnya bila ingin menjual saham mereka atau mata uang mereka. Nah, selisih kurs beli dan jual ini dinamakan dengan spread. The difference between the lowest ask and the highest bid. Itu akan saya jelaskan seperti ini. Apabila kita membeli, ya, atau bid price, kita pasti ingin membelinya itu dengan harga yang rendah, sehingga kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kita menjual mata uang tersebut lebih besar daripada membeli mata uang tersebut. Jadi international trader itu membeli mata uang dengan harga beli dan menjualnya dengan harga jual. Jadi selisih itu adalah keuntungannya. Selisih itulah yang dinamakan dengan spread. Itu. Saya menjelaskannya lagi melalui contoh. Anggaplah si A ini ingin jalan-jalan, ya, jalan-jalan. Dia ini base-nya, si A ini adalah orang Amerika dan dia ingin berangkat ke UK, contohnya, ya. Dan si A ini memiliki uang sebanyak, anggaplah 1000 US dollar. Akhirnya si A ingin melakukan yang namanya bid, membeli. Karena dia ingin ke UK, maka dia ingin membeli mata uang UK, which is pound sterling. Harga bid yang ditentukan adalah harga bidnya adalah 1 US sama dengan, anggaplah, 1,60. Berarti si A ini akan membeli 1000 dibagi 1,60, which is adalah 1000 dibagi 1,625. Jadi dia akan membeli dengan uangnya 1000 US ini, membeli pound sterling sebanyak 625 pound. Nah, ternyata H-1 perjalanannya dia harus meng-cancel karena adanya coronavirus ini, adanya lockdown segala macam, dia nggak bisa berangkat. Akhirnya dia meng-cancel. Uang 625 pound sterling ini terpaksa dia harus jual, ya. Dia harus jual untuk kembali mendapatkan uang dalam bentuk dolar, karena di USA mereka memakai dolar bukan pound sterling. Akhirnya yang berlaku bagi dia adalah kurs jual. Kurs jual yang ditetapkan oleh banknya adalah 1 US itu anggaplah 1,52. Berarti dia harus membayar sebanyak 625 dikali 1,52. Coba kita lihat. 625 dikali 1,52 sama dengan 950. Jadi 950. Bisa kita lihat di sini ada selisih. Uang awalnya adalah 1000. Oke. Sekarang uangnya hanya 950. Ada selisih atau spread di situ karena semua pihak ingin menjual dan membeli itu dengan harga yang berbeda, tidak sama. Karena itulah keuntungan yang diterima oleh siapapun pelaku di dalam pasar forex itu, baik itu adalah international trader atau bank sentral sebuah negara. Nah, setelah itu kita akan masuk ke forward market. Nah, forward market ini sebenarnya adalah jenis pasar yang kedua dari FX market, tapi akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi kita hanya bisa lihat secara general aja. Kalau spot market itu adalah kursnya terjadi secara langsung on the spot pada saat itu juga, berarti forward market itu adalah sebaliknya. Oke, ini adalah case study lagi yang terakhir. Kita akan melihatnya melalui video link YouTube yang akan saya berikan setelah ini. Terima kasih sudah menyimak materi saya. Silahkan bertanya atau memberikan pertanyaan di ruang diskusi kita. Oke, sekian untuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.